Fajar yang merangkak di Entikong pagi itu terasa berbeda. Pada tanggal 15 Agustus 2019, selimut kabut tebal turun dari rimbunnya hutan belantara Kalimantan Barat, menelan jalan aspal yang berkelok menuju pos lintas batas negara. Lampu kuning di gerbang perbatasan berkedip samar, laksana obor kecil yang berjuang sendirian melawan sisa-sisa kegelapan malam yang belum sepenuhnya rela pergi. Di desa-desa sekitar yang terlelap dalam dekapan embun, dengkur halus masih terdengar. Namun, di pos penjagaan, mata para petugas tetap waspada, setajam elang yang mengawasi mangsanya. Mereka tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa pagi itu akan menjadi gerbang pembuka sebuah kisah kelam yang akan terukir selamanya dalam ingatan mereka. Sebuah truk pendingin tua dengan plat nomor Malaysia yang sudah kusam perlahan melintasi gerbang. Suara mesinnya terdengar berat dan tersendat, memuntahkan kepulan asap abu-abu pekat yang segera berbaur dengan kabut tipis, menciptakan pemandangan yang surreal. Di balik kemudi, seorang laki kurus dengan wajah sepucat kertas duduk tegang. Keringat dingin membasahi dahinya, mengalir turun ke pelipis, meskipun udara pagi menusuk hingga ke tulang. Tatapannya liar dan gelisah. Setiap kali sorot mata petugas jaga mengarah padanya, kepalanya segera menunduk, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu di balik tatapan kosongnya. Komisaris Besar Rudi Santosa, yang memimpin jaga malam itu, menatap tajam dari balik jendela posnya. Ia bukan orang baru di perbatasan. Puluhan tahun bertugas di garis depan negara telah mengasah nalurinya hingga setajam silet. Ia bisa mencium kebohongan dari jarak bermil-mil, bisa membaca kegelisahan dari getaran tangan yang paling samar sekalipun. Dan pagi ini, nalurinya berteriak kencang. Ada yang tidak beres. Tangan pengemudi truk itu tampak bergetar hebat saat menyerahkan dokumen, ucapannya terbata-bata, dan alasan yang keluar dari mulutnya terdengar begitu janggal dan mengada-ada. "Bawa ikan segar, Pak," katanya dengan suara parau. "Jangan dibuka pintunya, nanti suhunya rusak. Ikan bisa busuk semua." Justru alasan itulah yang membuat lonceng kecurigaan di kepala Kombes Rudi berdentang semakin keras. Ikan segar tidak akan mengeluarkan getaran ketakutan sehebat itu dari seorang pengemudi. Dengan isyarat tangan yang tegas dan tanpa kompromi, Kombes Rudi memerintahkan anggotanya untuk membuka paksa pintu pendingin itu. Beberapa petugas bergegas mendekat, tangan-tangan kekar mereka menarik tuas besi berat yang sudah mulai berkarat. Terdengar suara derit yang memekakkan telinga, protes dari engsel tua yang dipaksa bekerja, sebelum pintu itu akhirnya terbuka dengan sentakan keras. Sekejap, hawa dingin yang luar biasa menusuk menyeruak keluar, membawa partikel-partikel es yang langsung menguap di udara lembab. Namun, bukan hawa dingin itu yang membuat semua orang terdiam membisu, melainkan bau anyir kematian yang begitu pekat dan menyengat, yang langsung menyergap indera penciuman dan membuat perut terasa mual. Senter-senter diarahkan ke dalam kegelapan bak besi itu, dan pemandangan yang tersingkap membuat kaki para petugas seakan membeku, terpaku di tanah. Di balik pintu besi itu, tidak ada tumpukan ikan segar. Yang ada hanyalah tumpukan tubuh-tubuh manusia yang membeku, kaku, bertumpuk satu sama lain dalam posisi yang mengerikan. Wajah-wajah mereka pucat pasi, bibir membiru, mata setengah terpejam, seakan masih terperangkap dalam mimpi panjang yang tak akan pernah berakhir. Beberapa di antaranya masih sangat muda, mungkin baru saja lepas dari masa remaja. Tubuh mereka yang kurus kering menandakan kelaparan yang berkepanjangan. Pemandangan itu bagai hantaman palu godam raksasa di dada. Siapapun yang melihatnya akan merasakan ngilu yang merambat hingga ke ulu hati. Hening yang pekat menyelimuti pos lintas batas. Tidak ada suara teriakan, tidak ada langkah tergesa.
Hanya desau angin pagi yang lewat dari balik hutan dan detak jantung para saksi mata yang berdegup begitu keras seolah hendak merobek rongga dada. Kombes Rudi menggenggam erat tangannya, buku-buku jarinya memutih, menahan gejolak emosi yang membuncah. Ia tahu bahwa 29 nyawa muda yang membeku di hadapannya itu bukan sekadar angka statistik dalam laporan kejahatan. Mereka adalah puluhan harapan yang telah padam di jalan gelap perdagangan manusia. Area pos segera ditutup rapat. Garis kuning polisi membentang, menjadi pembatas antara dunia normal dan tragedi yang baru saja terungkap. Akses keluar masuk diawasi dengan ketat. Tim forensik dipanggil dari Pontianak, sirene ambulans mulai meraung-raung di kejauhan, memecah kesunyian pagi. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi panggung mengerikan yang penuh cahaya lampu sorot dan suara langkah kaki berat. Satu persatu, jasad diangkat dengan penuh kehati-hatian, ditutup kain putih, lalu diletakkan berderet rapi di bawah tenda darurat yang baru didirikan. Tidak ada yang tidur malam itu. Para pencatat menulis laporan dengan tangan bergetar, telepon satelit terus berbunyi, menghubungkan pos perbatasan terpencil itu dengan ibu kota. Sementara itu, mata beberapa petugas yang paling tangguh sekalipun mulai basah oleh air mata. Mereka sadar, ini bukan lagi sekadar kasus penyelundupan di perbatasan. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang brutal. Di sisi lain, di rumah-rumah panggung sederhana di sekitar Entikong, kabar tentang ditemukannya puluhan jenazah mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa warga yang pagi itu hendak pergi ke pasar terhenti langkahnya, tertegun melihat iring-iringan ambulans. Bisik-bisik ketakutan dan ngeri mulai terdengar. Ada yang menutup mulut dengan selendang, ada pula yang spontan berdoa lirih, memohon perlindungan. Seorang ibu paruh baya berkata dengan suara bergetar, "Jangan-jangan ada anak dari kampung sebelah yang sudah lama merantau tak ada kabar." Suasana semakin syahdu ketika azan subuh berkumandang dari surau kecil di dekat jalan utama. Gema suara adzan itu seolah menyatu dengan isak tangis lirih beberapa anggota keluarga petugas yang ikut datang, membawa termos kopi dan roti. Mereka tidak banyak bicara, hanya menatap dengan cemas para suami, anak, dan saudara mereka yang sibuk bekerja di tengah pemandangan yang memilukan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu enggan bergerak maju. Di tengah semua kekacauan itu, Kombes Rudi sempat berdiri diam, menatap ke arah truk pendingin yang kini menjadi monumen bisu sebuah kejahatan. Wajahnya keras, rahangnya mengatup rapat, namun matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berbisik sebuah janji. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Ia teringat pada putranya sendiri yang masih duduk di bangku kuliah, penuh mimpi dan harapan. Jika ia lengah, bisa jadi anaknya atau anak siapapun di negeri ini akan bernasib sama. Tekad itu membuat langkahnya kembali tegak. Menjelang pagi, udara di Entikong mulai menghangat. Kabut perlahan menipis, disibak oleh sinar matahari pertama. Namun, kesedihan yang menebal di dada para petugas dan warga justru kian pekat. Ambulans terakhir meninggalkan pos dengan sirene pelan, mengantar jasad-jasad beku itu ke rumah sakit Pontianak untuk proses identifikasi yang panjang. Dan di saat itulah, sebuah keputusan besar diambil. Laporan lengkap, foto-foto mengerikan, serta keterangan awal dari sopir bernama Firdaus Saleh segera dikirim dengan status darurat ke Jakarta. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bareskrim Polri membentuk sebuah satuan tugas khusus dengan sandi 819G. Tugas utama mereka jelas, menemukan siapa dalang di balik tragedi ini, membawa setiap pelaku ke pengadilan, dan memastikan tidak ada lagi anak muda Indonesia yang tertipu janji palsu hingga berakhir di dalam peti es.
Apa yang dimulai di perbatasan Entikong hanyalah sebuah awal. Perjalanan panjang penuh misteri, tangisan keluarga yang menunggu, serta perjuangan aparat penegak hukum yang mempertaruhkan segalanya sedang menanti di depan. Matahari mulai naik perlahan di ufuk timur Entikong. Sinar keemasannya menembus sisa-sisa kabut, memantul di atas aspal jalan perbatasan yang basah oleh embun. Namun, sinar hangat itu tak mampu menghapus dingin yang menyelimuti hati setiap orang di pos lintas batas. Garis kuning polisi masih membentang lebar, menutup setiap akses. Tim forensik dari Pontianak yang tiba beberapa jam lalu bekerja dalam keheningan yang khusyuk. Mereka mengenakan pakaian pelindung putih dari kepala hingga kaki, bergerak dengan penuh kehati-hatian seolah sedang menangani artefak suci yang rapuh. Satu persatu jenazah dikeluarkan dari truk, diletakkan di atas tandu, kemudian diperiksa dengan teliti sebelum ditutup kembali dengan kain putih. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tangisan. Hanya derap langkah sepatu bot, suara pena yang menorehkan catatan di atas kertas laporan, dan desahan napas berat yang tertahan. Kombes Rudi Santosa berjalan di samping tim forensik. Sesekali ia berhenti, menatap tubuh-tubuh yang terbujur kaku. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpit paru-parunya. Namun, dalam hatinya ia berkata, ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ada tugas besar yang menanti. Tugas untuk mengungkap siapa yang begitu tega mempermainkan nyawa anak-anak bangsa. Seorang anggota polisi muda mendekat dengan wajah pucat. Ia baru 2 tahun bertugas dan ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan tragedi sebesar ini. Tangannya bergetar saat mencatat, bahkan beberapa kali ia harus berhenti untuk menarik napas panjang, menahan mual. Kombes Rudi menepuk bahunya, suaranya rendah namun mantap, kita tidak boleh goyah. Mereka sudah pergi. Sekarang tugas kita adalah mencari kebenaran dan memberi keadilan bagi keluarga mereka. Kata-kata itu membuat anggota muda itu mengangguk, matanya berkaca-kaca, namun cengkeramannya pada buku catatan menjadi lebih kuat. Sementara itu, sopir truk bernama Firdaus Saleh dibawa ke sebuah ruang khusus untuk pemeriksaan awal. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Ia berulang kali mengatakan tidak tahu apa isi muatannya. Katanya, ia hanya seorang sopir sewaan, diminta mengantar barang dengan bayaran beberapa ratus ringgit. Namun, tatapan matanya yang gelisah, suaranya yang bergetar, dan tangannya yang tak henti-henti meremas celana jeansnya, berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Petugas yang menginterogasinya tahu, lelaki ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia ucapkan. Di Pontianak, berita tentang penemuan 29 jenazah di truk pendingin menyebar secepat api di musim kemarau. Radio lokal, stasiun televisi, hingga grup-grup WhatsApp dipenuhi kabar mengejutkan ini. Warga terkejut. Banyak yang mengirim doa. Ada pula keluarga yang dilanda kepanikan karena anak mereka sedang merantau dan sudah lama tidak memberi kabar. Beberapa orang mulai berdatangan ke kantor polisi, dengan tangan gemetar membawa foto anak-anak mereka, berharap ada kepastian, meskipun hati mereka diliputi ketakutan yang paling dalam. Sore harinya, laporan lengkap beserta foto-foto dikirim ke Jakarta. Di markas besar Bareskrim Polri, suasana rapat darurat berubah menjadi tegang. Para perwira senior duduk melingkar di ruang rapat berpendingin udara. Wajah-wajah mereka serius. Foto-foto dari Entikong ditampilkan di layar besar, memperlihatkan betapa mengerikannya isi truk pendingin itu. Beberapa kepala menunduk, tak sanggup menatap lama. Sebagian menghela napas berat. Semua tahu, kasus ini bukan kasus kriminal biasa.
Komisaris Besar Rudi Santosa dipanggil melalui konferensi video. Dengan suara mantap yang menyembunyikan gejolak di dadanya, ia melaporkan setiap detail yang terjadi sejak truk itu melintasi perbatasan hingga jenazah terakhir berhasil dipindahkan. Ia juga menegaskan dugaannya bahwa kasus ini kemungkinan besar terkait dengan jaringan perdagangan manusia internasional yang sangat terorganisir. Dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya selembar dokumen lusuh di saku salah satu korban. Sebuah kontrak kerja palsu yang mencantumkan nama perusahaan hiburan bernama Cahaya Bintang Nusantara Entertainment. Nama perusahaan itu terdengar asing, namun dari tampilan dokumennya yang murahan, para penyidik sepakat bahwa ada yang sangat janggal. Alamat kantor tidak jelas, dan isi kontrak terlihat seperti dibuat terburu-buru oleh seorang amatir. Ini bukan sekadar kasus penyelundupan, Jenderal, kata Kombes Rudi dengan tegas. Ini adalah jaringan besar, dan kita harus memotong akar-akarnya, bukan hanya rantingnya. Mendengar laporan itu, pimpinan Bareskrim langsung memutuskan pembentukan Satuan Tugas Khusus dengan sandi 819G. Angka 819 diambil dari tanggal tragedi, 19 Agustus, sementara huruf G merujuk pada istilah gelap, sebuah simbol bahwa operasi ini bertujuan menguak kegelapan yang menyelimuti dunia perdagangan manusia. Satgas ini beranggotakan berbagai unsur terbaik, penyidik kriminal khusus, tim forensik digital, unit kejahatan siber, dan perwakilan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Semua duduk bersama di meja panjang, menyatukan tekad dan keahlian. Dalam rapat perdana itu, 3 tugas utama dirumuskan. Pertama, mengidentifikasi seluruh korban secepat mungkin agar bisa dikembalikan ke keluarganya dengan hormat. Kedua, menggali keterangan dari sopir truk, sekecil apapun informasi yang ia miliki. Ketiga, dan yang paling krusial, menelusuri jejak digital dari perusahaan palsu Cahaya Bintang Nusantara Entertainment. Suasana ruang rapat itu hening, namun penuh dengan ketegangan yang terasa. Setiap kata yang keluar terasa seperti sebuah janji. Mereka tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Selama jaringan itu masih beroperasi, akan ada lebih banyak anak muda yang terjebak janji manis, diiming-imingi pekerjaan di negeri seberang, namun akhirnya berakhir dalam penderitaan atau kematian. Di luar gedung, Jakarta malam itu ramai seperti biasa. Namun di dalam markas Bareskrim, sekelompok orang sedang menanggung beban berat demi melindungi masa depan bangsa. Satgas 819G resmi dibentuk, dan malam itu juga, langkah pertama penyelidikan dimulai. Di Entikong, Kombes Rudi Santosa kembali ke kamar kecilnya di pos jaga. Ia duduk termenung, membuka dompetnya, dan memandangi foto keluarganya. Terutama foto anak laki-lakinya yang masih muda, yang tersenyum riang. Ia membayangkan bila anak itu tergiur janji palsu, lalu berakhir di dalam truk dingin yang ia lihat pagi tadi. Dadanya kembali sesak. Namun, rasa sesak itu sekaligus memunculkan tekad yang lebih kuat. Ia berjanji dalam hati, aku tidak akan berhenti sebelum menemukan siapa dalang di balik semua ini. Malam itu, ketika kabut kembali turun dari hutan, menyelimuti Entikong dalam keheningan, tekad para penegak hukum justru semakin menyala, membara dalam gelap. Dari sebuah kertas kontrak kusut yang ditemukan di saku seorang korban, babak baru penyelidikan dimulai. Dan dari titik kecil itu, jalan panjang menuju jantung misteri perdagangan manusia perlahan mulai terbuka. Di Jakarta, di sebuah ruang temaram di lantai 3 gedung Bareskrim Polri, hanya cahaya layar-layar komputer yang berkelip-kelip menerangi wajah-wajah serius tim kejahatan siber. Nama, Cahaya Bintang Nusantara Entertainment, sudah dimasukkan ke dalam sistem, dan ratusan hasil pencarian bermunculan di layar. Sekilas,
Halaman media sosial perusahaan itu tampak begitu memikat. Foto-foto panggung megah, lampu sorot warna-warni, dan barisan anak muda yang tersenyum lebar dengan busana gemerlap. Di antara unggahan-unggahan itu, terselip ajakan-ajakan yang terdengar sangat manis. Kesempatan menjadi artis di Malaysia, gaji tinggi, penginapan gratis, serta janji akan menjadi bintang terkenal dalam waktu singkat. Namun, semakin diteliti, semakin jelas kepalsuan itu. Seorang analis muda dengan kacamata tebal memperbesar salah satu foto konser. Dengan beberapa klik, ia menemukan bahwa gambar itu sebenarnya diambil dari sebuah festival musik di Thailand. Logo cahaya bintang Nusantara ditempel dengan kasar di sudut gambar, warnanya sedikit berbeda, bahkan huruf-hurufnya tampak miring tak beraturan. Video promosi pun penuh kejanggalan. Suara penyanyi tidak sinkron dengan gerak bibir, dan latar belakang panggung berganti-ganti secara tiba-tiba, seolah hasil potongan video amatir. Kepala tim siber menghela napas. Jelas, ini bukan perusahaan sungguhan. Semua kontennya hanya tipuan untuk memikat korban, gumamnya. Tugas kita sekarang adalah mencari siapa yang ada di balik layar ini. Dengan menggunakan teknik forensik digital yang canggih, para analis mulai melacak akun-akun yang mengunggah iklan perekrutan tersebut. Ternyata, hampir semua akun itu palsu. Foto profil diambil dari internet, nama pengguna dibuat secara acak, dan nomor telepon yang dicantumkan selalu berganti-ganti. Namun, dalam dunia maya, tidak ada jejak yang benar-benar bisa hilang. Setiap unggahan, setiap komentar, menyimpan alamat IP, semacam sidik jari digital yang sulit disembunyikan. Setelah bekerja tanpa henti selama beberapa jam, tim menemukan sebuah pola. Ada sejumlah alamat IP yang berulang kali muncul setiap kali iklan baru diunggah. Anehnya, alamat-alamat itu tidak berasal dari Malaysia, melainkan dari Indonesia sendiri. Lebih tepatnya, dari Kalimantan Barat. Ketika peta digital dibuka, titik-titik merah muncul di layar, berkedip-kedip. Titik pertama berasal dari sebuah warung internet di kawasan Pontianak Utara. Titik kedua berasal dari sebuah rumah kos sederhana di kawasan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Temuan itu membuat ruang kerja yang tadinya riuh dengan suara ketikan keyboard seketika hening. Artinya, jaringan ini bukan hanya beroperasi dari seberang perbatasan, tetapi juga punya kaki tangan yang tertanam kuat di dalam negeri. Mereka sengaja menempatkan orang-orang di Pontianak untuk mencari mangsa, mengendalikan akun media sosial palsu, dan menjerat anak-anak muda lugu yang mudah percaya. Kombes Rudi, yang mendengarkan laporan itu melalui sambungan langsung dari Entikong, terdiam sesaat. Lalu dengan suara mantap ia berkata, "Kita sudah menemukan pintu masuknya. Dari sini kita bisa menelusuri siapa yang merekrut, siapa yang mengatur, dan kemana para korban dibawa." Sementara itu, di Pontianak, kehidupan berjalan seperti biasa. Di tepi sungai Kapuas yang legendaris, orang-orang sibuk berjualan di pasar pagi. Di ganggang sempit, anak-anak bermain dengan riang. Tidak ada yang menduga bahwa di salah satu rumah kos sederhana di Sungai Raya, ada seseorang yang setiap hari duduk di depan laptop, menyebarkan janji-janji palsu yang mematikan. Tim dari Polda Kalimantan Barat segera dikerahkan. Mereka menyamar sebagai pelanggan warung internet, duduk diam di pojok ruangan sambil menyeruput kopi dan memperhatikan setiap orang yang datang dan pergi. Di layar laptop mereka yang tersembunyi, alamat IP yang dipantau muncul kembali, menandakan seseorang di dalam ruangan itu baru saja mengunggah iklan perekrutan baru. Jantung para petugas berdegup kencang. Mereka tahu, orang yang mereka cari mungkin hanya berjarak beberapa kursi dari mereka. Di Jakarta, tim siber terus menggali lebih dalam.
mereka menemukan pola waktu unggahan. Hampir setiap iklan baru muncul pada malam hari, antara pukul 9 hingga tengah malam. Waktu itu sengaja dipilih karena saat itulah banyak anak muda sedang membuka media sosial, melamunkan kehidupan yang lebih baik, dan mudah tergoda dengan iming-iming gaji besar. Kepala Satgas 819G mencatat semua temuan itu. Ia kemudian memutuskan untuk membentuk 2 jalur penyelidikan. Jalur pertama adalah pengawasan langsung di Pontianak dan Kuburaya untuk menangkap pelaku yang mengoperasikan akun. Jalur kedua, yang lebih berisiko, adalah membangun jebakan digital dengan cara menyamar menjadi calon korban agar bisa membuka percakapan langsung dengan para perekrut. Hari berganti malam, dan di ruang temaram Bareskrim, layar-layar komputer tetap menyala. Para analis bekerja bergantian, menahan kantuk dengan kopi kental dan roti kering. Mereka tahu, waktu adalah musuh utama mereka. Selama jaringan itu masih aktif, akan ada lebih banyak anak muda yang tertipu. Di Entikong, Kombes Rudi kembali berjalan menyusuri pos perbatasan yang kini sepi. Ia memandang ke arah hutan yang sunyi, lalu ke jalan yang dilalui truk pendingin beberapa hari lalu. Dalam hatinya ia berbisik, "Kami sudah menemukan jalanmu. Siapapun kau yang bermain dengan nyawa manusia, kami akan datang menjemputmu." Di kampung-kampung Kalimantan Barat, kabar tentang penyelidikan ini terus menyebar. Seorang ibu di Singkawang tak henti berdoa sambil menggenggam foto putrinya yang sudah 3 bulan tidak pulang. Seorang bapak di Mempawah menatap jalan raya setiap sore, berharap anak lakinya tiba-tiba muncul dengan tas ransel di pundak. Doa-doa tulus mereka seolah bergabung dengan usaha keras para petugas, menjadi penguat dalam perjalanan panjang menuju kebenaran. Malam itu, Satgas 819G menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah menindaklanjuti jejak digital di Pontianak dan Kuburaya. Dari sanalah, rantai gelap ini akan mulai terbuka, satu persatu. Pontianak siang itu terasa panas menyengat. Jalan-jalan dipenuhi lalu lintas yang padat, suara klakson bersahutan dengan teriakan para pedagang kaki lima. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda kurus dengan langkah gontai berjalan menuju kantor polisi daerah. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat pasi seperti mayat. Namanya Adi Pratama, baru berusia 20 tahun, berasal dari Mempawah. Adi masuk ke ruang jaga dengan tatapan kosong. Petugas yang melihatnya langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tubuh pemuda itu gemetar hebat, bibirnya kering pecah-pecah, dan matanya merah seolah baru saja menangis berhari-hari. Dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Pak, saya mau melapor. Saya lari dari Malaysia. Saya tahu tentang mereka." Kata-kata itu membuat ruangan yang tadinya ramai mendadak hening. Adi segera dibawa ke ruang khusus. Beberapa petugas mendampinginya, memberinya segelas air minum hangat, lalu memanggil penyidik untuk mengambil keterangan. Dalam suasana yang tenang, Adi mulai bercerita. Dengan suara terbata-bata, ia mengisahkan bagaimana dirinya dijanjikan pekerjaan sebagai penyanyi di Malaysia oleh seorang perekrut yang mendekatinya melalui media sosial. Tawaran itu begitu manis, kontrak kerja, gaji besar, dan kehidupan mewah. Karena terdesak keinginan untuk membantu ibunya yang hanya seorang penjual kue keliling di Mempawah, Adi percaya begitu saja. Dengan hati penuh harapan, ia berangkat hanya membawa tas ransel kecil berisi beberapa helai pakaian dan foto keluarganya. Namun, sesampainya di Kuching, mimpi indahnya berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Alih-alih dilatih sebagai penyanyi, Adi bersama puluhan anak muda lainnya dikurung di sebuah rumah besar dengan jendela-jendela yang ditutup rapat dan dipasangi teralis besi.
Telepon genggam mereka disita, pintu dikunci dari luar, dan setiap hari mereka dipaksa bekerja di depan komputer dari pagi hingga malam. Tugas mereka adalah menipu orang lain lewat internet, membuat akun-akun palsu, dan merayu korban-korban baru untuk mengirim uang. Jika ada yang menolak atau melakukan kesalahan, hukuman kejam menanti. Mereka dipukul, tidak diberi makan, atau dikurung di sebuah ruangan gelap yang pengap. Adi sendiri pernah dipaksa berdiri berjam-jam di bawah terik matahari tanpa air minum, hanya karena ia salah mengetik satu kalimat. Matanya berkaca-kaca ketika mengingat temannya, seorang pemuda bernama Tono, yang jatuh sakit demam tinggi selama seminggu. Tidak ada obat, tidak ada dokter, hanya tatapan dingin dari para penjaga. Suatu pagi, Tono tidak bangun lagi. Tubuhnya yang kaku diseret keluar begitu saja, dan sejak itu Adi tidak pernah melihatnya kembali. Cerita itu membuat ruangan menjadi hening. Para penyidik yang mendengarkan menunduk. Ada yang mengepalkan tangan menahan amarah, ada yang menghela napas berat. Mereka sadar, apa yang diceritakan Adi bukan sekadar dugaan, melainkan bukti nyata betapa kejam dan tidak manusiawinya jaringan ini. Adi kemudian mengeluarkan selembar kertas lusuh dari saku bajunya. Kertas itu penuh dengan coretan pena, garis-garis sederhana yang membentuk denah sebuah rumah. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan letak pintu masuk, jendela yang dipasangi jeruji, posisi kamera pengawas, dan ruangan tempat para korban tidur berdesakan di lantai. Ia juga menandai sebuah bangunan kecil di samping rumah, tempat para penjaga tinggal. Denah itu membuat semua penyidik terperanjat. Mereka kini memiliki peta yang jelas menuju sarang jaringan perdagangan manusia itu. Adi juga menyebut dua nama penting. Pertama, seorang pria kurus tinggi bernama Farid Najmi, orang Indonesia yang menjadi kaki tangan jaringan Malaysia. Dialah yang mengatur pekerjaan para korban, membagi tugas, dan tak segan memberi hukuman fisik. Kedua, sosok yang selalu mereka sebut sebagai Tuan Besar. Seorang pria Malaysia berbadan besar, bersuara serak, dan penuh kuasa. Hanya dengan sekali isyarat tangannya, nasib puluhan anak muda bisa ditentukan. Kombes Rudi, yang mendengar laporan itu lewat sambungan langsung, merasa dadanya bergemuruh. Ia tahu kesaksian Adi adalah kunci emas. Dengan kesaksian ini, Satgas 819G bukan hanya sedang menyelidiki kematian 29 orang di Entikong, tetapi juga memiliki kesempatan emas untuk menyelamatkan puluhan nyawa yang masih hidup dan terperangkap di seberang perbatasan. Sementara itu, di Mempawah, seorang ibu paruh baya bernama Siti Mariam sedang menunggu kabar dalam cemas. Ia adalah ibu Adi. Sudah berbulan-bulan ia tidak mendengar suara anaknya. Setiap malam, ia duduk di teras rumah bambunya yang sederhana, memandangi jalan raya, berharap Adi pulang membawa kabar baik. Ketika polisi datang ke rumahnya dan memberitahu bahwa Adi selamat dan kini dalam perlindungan khusus, ia menangis terseduh-seduh, langsung sujud syukur di lantai tanah rumahnya. Doa panjang yang tak putus ia panjatkan, berterima kasih kepada Tuhan karena anaknya masih diberi hidup. Cerita Adi segera dibawa ke rapat besar Satgas di Jakarta. Kepala Satgas menempelkan denah yang digambar Adi di papan tulis, menandai setiap ruangan yang disebutkan. Semua orang menatap denah itu dalam keheningan yang tegang. Kepala Satgas berkata dengan tegas, "Inilah jalan kita. Kita harus bertindak cepat sebelum lebih banyak nyawa yang hilang." Adi sendiri kini ditempatkan di sebuah rumah aman, dijaga ketat oleh petugas. Semua sadar bahwa jaringan ini tidak akan tinggal diam bila tahu ada saksi kunci yang berhasil kabur. Malam-malamnya masih dipenuhi mimpi buruk, namun ia berusaha kuat.
Ia percaya bahwa dengan memberikan kesaksian, ia bisa membantu menyelamatkan teman-temannya yang masih terjebak di neraka Malaysia. Malam semakin larut, tetapi di markas Bareskrim lampu tetap menyala. Denah yang digambar dengan tangan gemetar oleh seorang penyintas itu kini menjadi kompas bagi Satgas 819G. Dari garis-garis sederhana itu, terbuka jalan menuju sebuah operasi besar. Dan di balik semua itu, tekad para petugas semakin bulat. Mereka tidak hanya memburu pelaku, tetapi juga sedang berlari melawan waktu. Ruang rapat di markas Polda Kalimantan Barat malam itu terasa penuh ketegangan. Di papan tulis besar, tergantung peta Pontianak dan Kuburaya dengan titik-titik merah yang menandai lokasi warung internet dan rumah kos yang terbukti menjadi pusat aktivitas digital jaringan. Di sampingnya, terpampang denah rumah penyekapan yang digambar oleh Adi Pratama. Semua bukti kini mengarah pada satu kesimpulan, jaringan ini harus dipancing keluar. Kita tidak bisa hanya menunggu, kata Komisaris Besar Rudi Santosa, suaranya dalam dan mantap. Mereka licin seperti belut. Selalu bisa menghapus jejak digital. Kita harus membuat mereka percaya bahwa ada mangsa baru yang masuk perangkap. Seorang perwira muda kemudian menyarankan sebuah operasi penyamaran. Gagasan itu langsung memunculkan pertanyaan kritis. Siapa yang akan menjadi umpan? Semua hening sejenak, hingga sebuah suara lembut namun tegas terdengar dari ujung meja. Izinkan saya, Pak. Itu adalah suara Bribtu Ayu Lestari. Ayu masih muda, baru berusia 25 tahun, namun pengalamannya di unit intelijen sudah cukup teruji. Wajahnya yang terkesan polos, tatapannya yang jujur, dan logat Jawanya yang masih kental membuatnya sangat cocok untuk berperan sebagai gadis desa lugu yang sedang mencari kerja. Ia juga dikenal sangat berani, dan malam itu tatapannya begitu teguh, meskipun semua mata kini menoleh ke arahnya dengan kaget. Kombes Rudi menatapnya lama. Dalam hatinya, ia khawatir. Operasi ini berisiko sangat tinggi. Jika penyamaran Ayu terbongkar, nyawanya bisa melayang. Namun, ia juga tahu, tanpa langkah berani ini, Satgas akan sulit memutus rantai jaringan dari dalam. Dengan suara berat, ia berkata, "Jika kau yakin, kami semua akan mendukungmu." Ayu mengangguk. Senyumnya tipis, namun penuh keyakinan. Operasi pun dimulai dengan sangat hati-hati. Ayu diberi identitas baru sebagai seorang gadis dari sebuah desa di Jawa yang putus sekolah dan sedang putus asa mencari pekerjaan. Ia membuat akun media sosial dengan foto sederhana, menulis status-status galau tentang keinginannya bekerja di luar negeri demi membantu orang tua. Tidak butuh waktu lama, umpannya disambar. Sebuah akun menghubunginya, memperkenalkan diri sebagai Irwan. Pesan-pesan Irwan penuh dengan janji manis. Ia menawarkan pekerjaan sebagai penyanyi di Malaysia dengan gaji besar, penginapan gratis, dan kesempatan mengirim uang untuk keluarga setiap bulan. Kalimatnya mengalir begitu mulus, seolah sudah terbiasa menjerat ratusan korban sebelumnya. Ayu membalas dengan pura-pura polos, bertanya dengan nada lugu dan penuh harap. Irwan semakin bersemangat, merasa telah menemukan mangsa yang empuk. Semua percakapan mereka direkam dan dipantau secara langsung oleh tim Satgas. Setiap kata yang keluar dari mulut Irwan dicatat, setiap nomor telepon yang ia gunakan dilacak. Malam-malam di ruang pemantau terasa panjang, penuh debaran. Para penyidik menahan napas setiap kali Ayu mengirim pesan, khawatir jika lawannya curiga. Namun, Irwan semakin terperangkap dalam perannya, bahkan ia mengajak Ayu untuk bertemu langsung. Tempat pertemuan pun ditentukan, sebuah kafe kecil di tepi Sungai Kapuas,
tidak jauh dari pusat kota Pontianak. Ayu akan datang dengan pakaian sederhana, membawa tas kain di bahunya, dan wajah yang dibuat penuh harap. Di sekeliling kafe, puluhan anggota Satgas akan menyamar sebagai pengunjung biasa, penjual kaki lima, bahkan tukang ojek. Semua bergerak dalam senyap, siap melindungi Ayu jika keadaan berbalik menjadi berbahaya. Hari itu pun tiba. Sore menjelang malam, Ayu melangkah masuk ke kafe. Ia duduk di meja pojok, memesan segelas teh hangat. Tangannya terasa dingin, namun wajahnya tetap tenang. Beberapa meja di sekitarnya sudah ditempati oleh anggota Satgas yang berpura-pura sibuk dengan ponsel atau berbicara pelan. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan rapi masuk dan menghampiri mejanya. Kemejanya disetrika licin, rambutnya disisir kelimis, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan kelicikannya. Dialah Irwan. Ia tersenyum ramah, lalu duduk di hadapan Ayu. "Kau tidak perlu khawatir," katanya dengan suara lembut. "Asal ikut kami, semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Kau akan terkenal, uang akan mengalir deras." Ayu menunduk, pura-pura malu. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto keluarga yang sudah kusam dari tasnya, lalu berkata lirih, "Saya hanya ingin membantu orang tua saya, Mas." Irwan tertawa kecil, menepuk tangan Ayu dengan sok akrab. "Percayalah, kamu sudah memilih jalan yang benar." Percakapan itu direkam dengan alat perekam kecil yang tersembunyi di dalam tas Ayu. Setiap kata yang keluar dari mulut Irwan menjadi bukti yang menguatkan. Di luar kafe, para petugas bersiap. Pertemuan berlangsung sekitar setengah jam. Irwan memberikan nomor telepon lain dan berjanji akan segera menghubungi Ayu untuk mengatur keberangkatan. Ia merasa sangat aman, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya sedang diawasi. Saat ia berdiri dan melangkah meninggalkan kafe, sebuah tanda rahasia diberikan. Dalam hitungan detik, jalanan yang tadinya tampak biasa berubah menjadi arena operasi. Beberapa petugas yang menyamar sebagai pejalan kaki langsung menghadangnya, sementara yang lain menutup jalan keluar. Irwan terkejut, sempat berusaha kabur, namun lengannya segera dibekuk dengan kuat. Dalam sekejap, borgol melingkar di pergelangan tangannya. Irwan digiring masuk ke mobil polisi yang datang tiba-tiba. Wajahnya pucat, matanya liar, mencari jalan keluar yang sudah tidak ada. Di tangannya, petugas menemukan beberapa telepon genggam, belasan kartu SIM, dan sebuah buku catatan kecil berisi nama-nama serta nomor kontak. Semua itu menjadi bukti berharga. Dan di antara catatan itu, ada satu nama yang ditulis berulang kali, Kak Rani. Malam itu, Pontianak tidak hanya menyaksikan penangkapan seorang perekrut. Malam itu menjadi titik balik. Satgas 819G kini telah berhasil menyentuh jantung jaringan dan jalan menuju dalang yang lebih besar mulai terbuka lebar. Irwan Saputra duduk di kursi besi di ruang interogasi. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya meskipun pendingin ruangan berputar kencang. Kedua tangannya terikat borgol, matanya gelisah memandang ke segala arah. Di hadapannya, dua penyidik Satgas 819G duduk dengan wajah tenang, namun sorot mata mereka setajam elang. Sejak ditangkap di kafe tepi Sungai Kapuas, Irwan berusaha menolak semua tuduhan. Ia bersikeras mengatakan dirinya hanya perantara, hanya membantu mengurus dokumen, dan tidak tahu menahu tentang nasib orang-orang yang direkrutnya. Namun, para penyidik tidak mudah percaya. Dari telepon genggamnya yang disita, puluhan percakapan rekrutmen ditemukan, lengkap dengan catatan nama, umur, alamat, bahkan daftar biaya transportasi yang harus dibayar korban.
1 jam pertama interogasi berjalan buntu. Irwan hanya menunduk, mengulang kata-kata yang sama. Saya tidak tahu, Pak. Tapi penyidik yang berpengalaman tahu cara menembus dinding kebohongan. Mereka tidak lagi bertanya, melainkan meletakkan setumpuk foto di atas meja. Foto-foto jenazah para korban yang ditemukan di Entikong. Wajah-wajah muda yang membeku di dalam truk pendingin. Irwan mendongak. Sorot matanya seketika berubah. Ia terdiam lama, menatap satu persatu foto itu. Dinding pertahanannya runtuh. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata lirih, "Saya hanya menjalankan perintah, semua keputusan ada di tangan Kak Rani." Nama itu langsung menjadi pusat perhatian. Kak Rani. Siapa dia? Penyidik meminta Irwan menjelaskan. Ia bercerita bahwa Kak Rani adalah seorang perempuan paruh baya yang berasal dari Singkawang. Dalam jaringan, semua orang memanggilnya dengan sebutan itu, penuh rasa hormat sekaligus takut. Rani dikenal sangat ramah di luar, bahkan sering tampil sebagai seorang ibu penolong yang konon membantu anak-anak muda miskin mencari pekerjaan. Namun, di balik wajah manisnya, ia adalah sosok yang dingin, pandai mengatur strategi, dan memiliki koneksi langsung ke jaringan di Malaysia. Irwan mengaku, setiap korban yang berhasil ia rekrut selalu dilaporkan ke Kak Rani. Ranilah yang kemudian mengatur jadwal keberangkatan, memilih jalur mana yang akan digunakan, darat atau laut, dan menentukan siapa yang akan menjemput mereka di seberang perbatasan. Dari semua uang hasil penipuan, sebagian besar mengalir ke tangannya. Kesaksian itu membuat ruang rapat Satgas di Pontianak mendadak sunyi. Semua mata menatap peta besar Kalimantan Barat. Singkawang, sebuah kota pesisir yang indah dengan pantai dan perbukitannya, kini disebut sebagai markas seorang perekrut besar. Kombes Rudi berdiri, wajahnya tegas. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Jika Kak Rani bisa ditangkap, maka rantai besar jaringan ini akan terbuka lebih lebar lagi. Ia memerintahkan tim untuk segera menyelidiki keberadaan perempuan itu. Beberapa hari berikutnya, tim lapangan menyamar di Singkawang. Mereka berbaur dengan warga, mengamati pasar, terminal, dan penginapan-penginapan murah. Dari informasi yang terkumpul, nama Rani Sasmita mulai muncul. Ia dikenal sebagai seorang pedagang kecil di pasar Singkawang, menjual kain dan aksesori murah. Orang-orang mengenalnya sebagai perempuan yang ramah dan dermawan, sering memberi pinjaman kecil pada tetangganya. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyumannya yang hangat, tersembunyi sebuah jaringan kejahatan yang mematikan. Tim kemudian menemukan sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, tempat Rani sering terlihat keluar masuk. Ia selalu berganti-ganti sepeda motor dan sering memakai helm yang menutupi seluruh wajahnya, seakan ingin menyamarkan identitas. Selama seminggu penuh, tim mengamati setiap gerak-geriknya. Suatu malam, laporan penting datang. Rani dijadwalkan akan bertemu dengan seseorang untuk menyerahkan daftar calon pekerja baru. Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan. Kombes Rudi segera menyusun rencana penangkapan. Pagi harinya, tim Satgas menyebar di sekitar pasar Singkawang. Di antara keramaian para pedagang dan pembeli, Rani muncul dengan pakaian sederhana, membawa sebuah tas kain besar. Ia melangkah santai, menyapa beberapa pedagang, seolah tidak ada yang aneh. Namun, begitu ia berhenti di sudut pasar untuk bertemu seseorang, tanda rahasia diberikan. Dalam hitungan detik, beberapa petugas yang menyamar sebagai pembeli langsung mengepungnya. Rani sempat kaget dan mencoba berlari, tetapi jalannya sudah tertutup. Ia akhirnya ditangkap tanpa sempat melawan.
Orang-orang di pasar heboh, bertanya-tanya mengapa perempuan yang mereka kenal ramah itu diborgol. Di ruang interogasi, Rani Sasmita duduk dengan wajah yang luar biasa tenang. Ia tidak berteriak, tidak menangis, hanya tersenyum tipis. Namun di balik ketenangannya, penyidik bisa melihat bahwa ia tahu banyak rahasia. Ia mengakui perannya dalam rekrut korban, tetapi menolak disebut sebagai dalang utama. Dengan licik, ia berkata, "Saya hanya menjalankan perintah dari adik saya di Malaysia. Namanya Farid Najmi. Dialah yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Dan di atas Farid, ada lagi sosok yang kami sebut Tuan Besar." Keterangan itu membuat bulu kuduk para penyidik berdiri. Jaringan ini ternyata jauh lebih luas dan rumit dari yang mereka bayangkan. Ada hubungan keluarga yang terlibat, dan ada seorang dalang besar yang bersembunyi di seberang perbatasan. Kombes Rudi menatap papan tulis besar yang kini penuh dengan nama-nama dan garis-garis penghubung. Dari Firdaus sang sopir, Irwan sang perekrut, hingga Rani Sasmita sang pengatur. Semuanya kini mengarah pada dua nama kunci di Malaysia, Farid Najmi dan Tuan Besar. Satgas 819G kini tahu, langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Mereka tidak lagi hanya berhadapan dengan perekrut lokal, melainkan harus menembus jantung jaringan di negeri seberang. Namun, tekad mereka tidak surut sedikit pun. Malam itu, di ruang rapat yang penuh asap rokok dan cahaya lampu neon, sebuah keputusan besar diambil. Satgas akan bergerak ke tahap berikutnya, menyusun operasi lintas negara. Ruang interogasi di Polda Kalimantan Barat malam itu terasa dingin, meskipun pendingin ruangan sudah dimatikan. Di kursi besi, Rani Sasmita duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya tetap tenang, seolah penangkapan ini hanyalah sebuah rintangan kecil. Kombes Rudi memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia masuk ke ruangan, menatap Rani lama, lalu meletakkan beberapa foto korban di atas meja. Foto-foto jenazah anak muda yang membeku di truk pendingin Entikong. Senyum tipis di bibir Rani perlahan memudar. Dengan suara rendah tapi penuh tekanan, Rudi berkata, "Ini bukan angka, Rani. Ini anak-anak bangsa. Kau yang merekrut mereka. Kau yang mengirim mereka ke dalam maut." Rani menghela napas panjang. Akhirnya, pertahanannya goyah. "Saya hanya bagian kecil," katanya pelan. "Saya menjalankan perintah. Semua ini dikendalikan oleh adik saya di Malaysia, namanya Farid Najmi." Nama itu langsung dicatat. Sosok yang selama ini hanya disebut-sebut oleh Adi Pratama, kini dikonfirmasi oleh kakaknya sendiri. Rani melanjutkan. Farid, adiknya, sejak muda dikenal licik dan pandai memanfaatkan orang. Setelah menetap di Kuching, ia membangun jaringan dengan kelompok-kelompok gelap, menyamarkan operasinya sebagai agen penyalur tenaga hiburan. Dialah yang mengatur setiap pengiriman korban dari Kalimantan Barat ke Malaysia, memutuskan siapa yang akan dijemput di perbatasan, siapa yang akan ditempatkan di rumah tahanan, dan siapa yang akan dipaksa bekerja di jaringan penipuan online. Uang hasil kejahatan mengalir ke tangannya, lalu sebagian besar diserahkan kepada Tuan Besar, sosok yang lebih berkuasa darinya. "Saya bisa ceritakan lebih banyak," kata Rani dengan nada dingin, "tapi pastikan saya dilindungi. Saya tahu Farid. Dia tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang mengkhianatinya." Satgas 819G menyadari risiko itu. Namun, keterangan Rani sangat berharga. Untuk pertama kalinya, ada bukti nyata yang menghubungkan perekrut lokal dengan jaringan internasional. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat besar digelar di Jakarta.
Hadir perwakilan dari Bareskrim Polri, Interpol, serta atase kepolisian dari Kedutaan Besar Malaysia. Di layar besar, nama-nama tersangka terpampang jelas, lengkap dengan foto dan peran masing-masing. Di puncak bagan, 2 nama tertulis tebal, Farid Najmi dan Tuan Besar Rahman Yahya. Kepala Satgas menjelaskan bahwa untuk menumpas jaringan ini hingga ke akarnya, Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Dibutuhkan kerjasama lintas negara, sebuah operasi gabungan yang terencana rapi. Delegasi dari Malaysia mengangguk setuju. Mereka mengakui bahwa pihak mereka juga sudah lama menerima laporan tentang kelompok gelap yang beroperasi di Kuching. Namun karena jaringan itu sangat pandai bersembunyi, mereka kesulitan menembusnya. Bukti dan kesaksian yang dibawa oleh pihak Indonesia kini menjadi kunci pembuka. Sementara itu di Pontianak, berita penangkapan Rani menyebar luas. Banyak warga yang terkejut, tak menyangka perempuan ramah yang sering mereka temui di pasar adalah dalang kejahatan besar. Sejumlah keluarga korban mendatangi kantor polisi, berharap bisa mendapatkan kabar tentang anak-anak mereka yang hilang. Air mata bercucuran, doa dipanjatkan, dan secercah harapan kembali menyala. Di rumah aman, Adi Pratama mendengar kabar tertangkapnya Rani. Meskipun masih trauma, matanya sedikit berbinar. Ia tahu, semakin dekat dengan kebenaran, semakin besar pula peluang teman-temannya di Malaysia bisa diselamatkan. Ia terus membantu penyidik, menambahkan detail tentang kebiasaan Farid, tentang cara para penjaga mengawasi korban, hingga tentang mobil van putih yang sering digunakan untuk mengangkut mereka. Rencana besar pun mulai disusun. Sebuah tim khusus akan dikirim ke Kuching, bekerja sama dengan polis di Raja Malaysia. Operasi ini harus dilakukan dengan cepat dan senyap. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Para korban bisa dipindahkan atau bahkan dibunuh untuk menghapus jejak. Malam itu di ruang rapat, Kombes Rudi menatap wajah rekan-rekannya satu persatu. Dengan suara berat, ia berkata, "Kita sudah kehilangan 29 nyawa di Entikong. Jangan biarkan ada satu pun lagi yang hilang. Kita harus bergerak sekarang." Di luar, langit Jakarta penuh bintang. Namun bagi Satgas 819G, malam itu bukan waktu untuk beristirahat. Mereka tahu, perjalanan baru saja dimulai. Di seberang lautan, Farid Najmi serta Tuan Besar sedang menunggu, dengan segala tipu daya dan kekejaman mereka. Ruang rapat di markas polis di Raja Malaysia di Kuching dipenuhi wajah-wajah tegang dari 2 negara. Di satu sisi, duduk para perwira PDRM dengan seragam biru tua mereka yang rapi. Di sisi lain, anggota Satgas 819G dari Indonesia, wajah mereka tampak lelah setelah perjalanan malam namun mata mereka menyiratkan tekad yang kuat. Di tengah meja panjang, terbentang peta besar kota Kuching. Beberapa titik merah menandai lokasi-lokasi penting, rumah tahanan para korban, kantor palsu Cahaya Bintang Nusantara, dan sebuah villa mewah yang diyakini sebagai markas Tuan Besar Rahman Yahya. Komisaris Besar Rudi Santosa membuka pertemuan. Ia menjelaskan bagaimana dari sebuah truk di perbatasan Entikong, penyidikan berkembang hingga mengungkap sebuah jaringan internasional yang kejam. Ia menunjukkan semua bukti yang mereka kumpulkan. Seorang perwira senior PDRM kemudian berdiri, menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah lama mencurigai aktivitas gelap di lokasi-lokasi yang sama. Namun jaringan itu selalu selangkah lebih maju, pandai menghapus jejak. Kini, dengan bukti kuat dari Indonesia, pintu untuk bertindak telah terbuka lebar. Rapat berlangsung berjam-jam. Setiap detail dipertimbangkan. Waktu terbaik untuk bergerak diputuskan pada dini hari pukul 3 pagi, saat kota masih sunyi dan para penjaga kemungkinan besar lengah. 3 tim gabungan dibentuk.
Tim pertama akan menyerbu rumah tahanan. Tim kedua akan menggerebek kantor palsu. Dan tim ketiga, gabungan pasukan khusus dari kedua negara, ditugaskan untuk menembus benteng pertahanan di Villa Rahman Yahya. Malam menjelang, hujan tipis mulai turun membasahi jalan-jalan Kucing. Di sebuah ruangan kecil dekat markas, Adi Pratama juga hadir, dijaga ketat. Dengan suara gemetar, ia menunjuk titik-titik di denah yang pernah ia gambar, memberikan informasi krusial tentang pintu samping rumah tahanan, ruangan gelap tempat teman-temannya biasa dikurung, dan memperingatkan tentang anjing penjaga yang galak di Villa Rahman Yahya. Ketika jarum jam mendekati pukul 2 dini hari, semua tim bersiap. Kendaraan-kendaraan taktis berbaris di halaman markas, mesin menyala tanpa suara bising. Para anggota pasukan mengenakan rompi anti peluru dan helm, memeriksa senjata mereka sekali lagi, lalu dalam senyap naik ke kendaraan masing-masing. Di dalam mobil, suasana hening. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang menatap kosong ke depan, ada pula yang menggenggam erat senjatanya. Di radio komunikasi, terdengar suara pimpinan operasi dari PDRM mengingatkan bahwa misi utama adalah menyelamatkan korban. Setiap tembakan harus diperhitungkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 tepat, tanda operasi diberikan. 3 tim bergerak serentak, membelah malam menuju target masing-masing. Jalan-jalan kecil di Kucing yang biasanya lengang kini menjadi saksi bisu sebuah operasi besar. Di rumah tahanan korban, tim pertama sudah mendekat. Di dalamnya, puluhan anak muda masih terjaga, sebagian menangis dalam diam, sebagian duduk lemas di lantai yang dingin. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, pintu besi yang mengurung mereka itu akan terbuka, membawa mereka kembali ke cahaya kebebasan. Di kantor palsu Cahaya Bintang Nusantara, komputer-komputer masih menyala, menampilkan akun-akun palsu yang sedang aktif menipu korban lain. Para penjaga mengira malam itu akan berjalan seperti biasa, tanpa tahu bahwa langkah kaki pasukan sudah mengepung di luar. Dan di Villa Besar Rahman Yahya, suara tawa samar terdengar dari dalam. Sang tuan besar mungkin merasa aman di balik dinding kokohnya, dikelilingi oleh anak buah bersenjata. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, kerajaannya akan runtuh. Operasi lintas negara ini bukan hanya tentang penegakan hukum. Bagi para petugas, ini adalah sebuah janji. Janji untuk tidak membiarkan satupun anak muda lagi mati membeku di dalam truk. Janji untuk mengembalikan mereka ke pelukan keluarga. Janji untuk menunjukkan bahwa kegelapan, sekuat apapun, pada akhirnya akan runtuh oleh cahaya kebenaran. Tepat pukul 3 dini hari, kesunyian Kucing pecah. Tim pertama yang bergerak menuju rumah tahanan menggunakan bahan peledak ringan untuk membuka paksa kunci pintu besi. Ledakan kecil terdengar, pintu terpental, dan cahaya senter yang menyilaukan langsung menyapu ruangan. Polis! Masuk! Jangan bergerak! Suara komando yang keras menggema. Para korban yang semula ketakutan kini terbelalak. Sebagian menjerit, sebagian bangkit berdiri dengan mata penuh harap. Dalam hitungan detik, ruangan yang tadinya penuh keputusasaan berubah menjadi lautan tangis lega. Para petugas segera menenangkan mereka, memberikan selimut, dan membawa mereka keluar satu persatu. Beberapa anak muda bahkan langsung sujud di lantai, tak percaya kebebasan benar-benar datang. Di lokasi kedua, kantor palsu, operasi berjalan lebih cepat. Para operator yang sedang sibuk menipu terkejut saat pintu digedor dan didobrak. Sebagian mencoba kabur lewat pintu belakang, namun langsung disergap oleh petugas yang sudah siaga. Semua ditangkap, tangan mereka diikat, wajah mereka pucat ketakutan.
ratusan berkas, ponsel, dan komputer disita sebagai barang bukti. Namun di lokasi ketiga, villa besar milik Rahman Yahya, perlawanan sengit menanti. Saat pasukan mendekat, anjing penjaga menggonggong keras, membangunkan para penghuni. Dalam sekejap, anak buah Rahman keluar dengan senjata api. Pertempuran pun tak terhindarkan. Suara tembakan membelah keheningan malam. Pasukan gabungan bergerak hati-hati, berlindung di balik tembok dan mobil lapis baja. Pintu villa akhirnya berhasil dijebol dengan palu besi raksasa. Pertarungan jarak dekat terjadi di dalam. Namun kekuatan pasukan gabungan terlalu besar. Satu persatu penjaga berhasil dilumpuhkan. Di lantai atas, Rahman Yahya berdiri dengan wajah merah padam. Di sampingnya, Farid Najmi tampak panik, tangannya gemetar. Ia sadar, jaringan yang mereka bangun dengan susah payah sedang runtuh di depan mata mereka. Pasukan akhirnya menembus ruang utama. Rahman Yahya sendiri akhirnya dibekuk oleh 4 petugas sekaligus. Tubuh besarnya meronta, tetapi tangannya akhirnya terikat borgol baja. Farid Najmi langsung berlutut dengan wajah pasrah, tak punya lagi keberanian untuk melawan. Malam itu, villa yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kekejaman berubah menjadi saksi bisu kekalahan. Di halaman luar, lebih dari 50 korban berhasil diselamatkan dari berbagai ruangan di villa itu. Mereka keluar dengan mata sembab, sebagian masih ketakutan, sebagian langsung berlari memeluk petugas. Ada yang jatuh berlutut sambil menangis keras. Ada pula yang mencium bendera kecil merah putih yang dibawa oleh tim Satgas Indonesia. Suasana penuh haru, bercampur antara tangis, tawa lega, dan doa syukur. Kombes Rudi berdiri memandang semua itu, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan panjang yang dimulai dari sebuah truk di Entikong kini membuahkan hasil. Di radio komunikasi terdengar suara komandan operasi, target utama sudah ditangkap. Semua korban selamat. Operasi dinyatakan berhasil. Menjelang fajar, kendaraan-kendaraan khusus berbaris meninggalkan villa. Di dalamnya, para korban duduk dengan selimut di bahu, wajah mereka mulai menunjukkan kelegaan. Rahman Yahya dan Farid Najmi dibawa dengan pengawalan super ketat, wajah mereka tertunduk dalam kekalahan. Langit Kucing mulai berubah warna, cahaya oranye muncul di ufuk timur. Bagi warga biasa, itu hanyalah pagi yang baru. Namun bagi para korban, itu adalah cahaya pertama setelah malam yang panjang dan penuh penderitaan. Fajar di Kucing pagi itu terasa berbeda. Udara sejuk menyapa dengan lembut. Di markas sementara, puluhan anak muda yang baru saja diselamatkan berkumpul di sebuah aula besar. Wajah mereka pucat dan lelah, namun mata mereka menyala dengan secercah harapan baru. Petugas medis sibuk merawat luka mereka, sementara tim konselor trauma mendengarkan cerita mereka yang penuh tangis dan ketakutan. Hari itu juga, pemerintah Indonesia mengirimkan sebuah pesawat khusus ke Kucing untuk menjemput para korban. Saat pesawat mendarat di Pontianak, ratusan orang sudah menunggu di bandara. Keluarga-keluarga korban berdesakan di balik pagar pembatas, membawa foto dan spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat datang kembali, anakku." Begitu para korban keluar dari pintu kedatangan, jerit tangis pecah. Seorang ibu berlari memeluk putrinya dengan histeris. Seorang ayah jatuh berlutut sambil merangkul anak lelakinya yang kurus kering. Air mata bercampur tawa, doa syukur bergema di seluruh ruangan. Siti Maryam, ibu dari Adi Pratama, juga ada di sana. Saat melihat anaknya melangkah keluar, ia langsung berlari.
Pelukan mereka panjang dan erat, sebuah momen haru yang membuat semua orang yang menyaksikannya ikut menitikkan air mata. Para korban kemudian dibawa ke sebuah pusat rehabilitasi khusus di Pontianak untuk mendapat perawatan medis dan pendampingan psikologis. Sementara itu, di Kucing, proses hukum terhadap Rahman Yahya dan Farid Najmi berjalan cepat. Mereka dijebloskan ke dalam tahanan, wajah angkuh mereka kini tertunduk malu. Musim hujan mulai turun di Pontianak ketika gedung pengadilan negeri dipenuhi kerumunan. Hari itu, Irwan Saputra dan Rani Sasmita akan diadili. Di kursi terdakwa, Irwan duduk dengan kepala tertunduk, sementara Rani masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan panjang, menuduh keduanya terlibat aktif dalam jaringan perdagangan manusia. Tangis terdengar dari bangku keluarga korban. Di Kucing, persidangan Rahman Yahya dan Farid Najmi juga menarik perhatian besar media internasional. Di hadapan hakim, Rahman yang dulu berkuasa kini tampak lemah dan tak berdaya. Farid tak henti-hentinya menangis saat mendengar kesaksian para korban yang menceritakan penyiksaan yang mereka alami. Hari vonis pun tiba. Di Pontianak, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk Irwan Saputra. Tangis lega pecah di ruang sidang. Kemudian, dengan suara lantang, hakim berkata, menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Rani Sasmita. Ruangan berguncang oleh teriakan. Ada yang bersujud syukur, ada yang menangis histeris. Rani menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Di Kucing, pengadilan juga menjatuhkan vonis terberat. Rahman Yahya divonis hukuman mati, sementara Farid Najmi dihukum penjara seumur hidup. Keadilan akhirnya ditegakkan. Kisah dari Entikong itu menjadi pelajaran pahit bagi seluruh bangsa. Di rumah-rumah para korban, kehidupan mulai bergerak kembali. Meskipun trauma masih membekas, ada rasa syukur yang mendalam. Bagi Kombes Rudi Santosa, perjuangan belum selesai. Suatu sore, ia berdiri di tepi Sungai Kapuas, menatap aliran air yang tenang. Dalam hatinya ia berjanji, ini bukan akhir. Ini baru permulaan untuk perang panjang melawan perdagangan manusia. Langit senja di atas Pontianak memerah,